Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita lanjut dengan surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Walaili idza yas, demi malam dikala malam itu berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah pada yang demikian itu merupakan sumpah bagi orang yang berfikir? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang demikian sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang ada. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang mereka itu memotong batu-batuan di lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasukan yang kuat. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu melampaui batas sewenang-wenang di dalam negeri. Fa aktsaru fihal fasad, maka mereka banyak melakukan kerusakan di negeri yang ada. Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab, maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka cambuk siksa. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu demikian mengawasi. Fa'amal insan, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, dikala Tuhannya mengujinya, fa'akramahu, kemudian Allah memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikan nikmat-nikmat kepadanya, fayaqul, kemudian dia mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku ternyata memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, adapun dikala dia diuji oleh Tuhannya, kemudian Tuhannya membatasi rezekinya, fayaqul, kemudian dia mengatakan, Rabbi ahanan, ternyata Tuhanku menghinakan aku. Kalla, gak seperti itu. Balla tukrimunal yatim, akan tetapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklal lamma, dan kalian memakan harta waris dengan cara memakan yang campur aduk. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian demikian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ibu-ibu yang saya muliakan, pertama sekali terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ada hadis Nabi yang menjelaskan. Hadis yang berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, Shalla Mu'adz salatan,
sahabat Muaz salat mengimami orang-orang. Faja'a rajulun fasalla ma'hu fatawwala. Orang itu datang salat, ternyata Muaz demikian memanjangkan bacaannya. Fasalla fi nahiyatil masjid. Kemudian orang itu salat di sisi masjid yang ada. Tsumman saraf. Kemudian orang yang datang itu berangkat meninggalkan masjid. Fabalagha dzalika Mu'adzan. Berita itu sampai kepada Mu'adz. Faqal, kata Mu'adz mengomentari orang itu munafik. Munafik orang itu. Fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disampaikan oleh orang-orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alal fata. Rasul tanya pemuda itu. Faqal, katanya menjawab, ya Rasulullah, jitu usalli ma'ah. Saya datang ikut sholat bersama dia. Fatawwala alayya. Ternyata dia demikian sangat panjang di dalam bacaannya. Fansaraftu. Saya tinggalkan dia. Wasallaitu fi nahiyatil masjid. Saya sholat di sisi masjid yang ada. Fa'alaftu nadihi. Saya kemudian ngasih makan onta saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afattan ya Mu'adz. Mu'adz, kamu buat fitnah ya? Aina anta min sabisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal fajar wal lail idza yaghsha. Di mana kamu dengan ayat dari surat sabisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal fajar wal lail idza yaghsha? Itu kata Nabi kepada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ibu-ibu, itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat Muaz yang jadi imam supaya jangan terlampau panjang dengan bacaannya. Itu tadi ada seorang yang datang ikut jamaah, ternyata sahabat ya Muaz membaca ayat ya panjang sekali, lantas dia tinggalkan jamaah itu, dia sholat sendiri. Nah, keadaan atau berita seperti itu disampaikan oleh orang-orang kepada Muaz. Muaz, tadi waktu kamu ngimami itu ada seorang pemuda, dia datang ikut sholat semula, tapi kemudian dia pisahkan dirinya, dia sholat sendiri, ya, karena katanya kamu terlampau panjang baca ayat. Kata Muaz, munafik orang itu. Ya. Nah, berita itu sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi panggil pemuda itu. Bagaimana ceritanya? Ya, ceritalah pemuda itu. Tadi ya Rasulullah, saya datang ikut sholat bersama Mu'adz, tapi dia terlalu panjang bacanya. Saya ini ada keperluan. Lantas saya tinggalkan dia dengan sholatnya yang terlampau panjang. Itu saya sholat sendiri. Iya, itulah kemudian dia bilang saya munafik. Padahal saya mau ngasih makan onta saya. Nah kemudian Nabi panggil sahabat Muaz dan Nabi bilang, afattan anta ya Muaz. Muaz, kamu buat fitnah ya? Apa nggak cukup kamu baca ayat surat sabisma rabbikal a'la, asyamsi wa duhaha, wal fajar, ya, wal lail idza yaghsha. Kesimpulannya ibu-ibu, kalau jadi imam jangan terlampau panjang. Sebab ya ketika sholat itu kan ada orang dengan bermacam-macam. Hadis Nabi mengatakan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mustaghir wal kabir wal dhaif wal marid wa dzal hajah. Apabila seseorang kalian mengimami orang banyak, hendaknya dia ringankan, bacanya standar lah. Sebab ya di dalam jamaah itu ada orang tua, ada anak kecil, ada orang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang punya keperluan. Kemudian kata Nabi, wa in shalla bi nafsihi falyutil masya. Kalau dia salat sendiri, silakan panjangkan menurut maunya dia. Tapi kalau jadi imam, hendaknya bacaan itu standar. Dan surat-surat yang ada di dalam juz amma ini termasuk surat standar yang biasa dibaca
ya dikala seseorang mengimami dan Rasul melakukan seperti itu. Demikian hadis Nabi. Berikut ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, Allah di dalam surat ini bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Ya, kita ketahui waktu fajar, waktu subuh, setelah ia berakhirnya malam muncul fajar yang disebut dengan fajar shadiq, dan ketika itu masuk waktu untuk salat subuh. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallah fihinna al-amalu fi hadhil ayyam. Tidak ada hari yang amal salih paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari itu dibandingkan dengan beramal pada hari-hari ini. Maksudnya di 10 hari bulan Zulhijjah. Sahabat ketika itu mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah?" Enggak juga jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Juga enggak jihad fi sabilillah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali dari perang itu membawa sesuatu apapun. Jadi ibu-ibu, yang paling kuat dari pendapat ahli tafsir mengatakan malam yang 10 itu adalah hari-hari di 10 Zulhijjah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya itu adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ada yang mengatakan pendapat lain 10 hari dari bulan Ramadan, 10 hari pertama. Tapi yang paling banyak, yang paling dominan dari pendapat ahli tafsir adalah 10 hari dari bulan Zulhijjah. Demikian. Wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Ibu, bapak yang saya muliakan, terkait dengan yang genap dan yang ganjil ini juga demikian banyak pendapat dari ahli tafsir. Ada yang mengatakan, pertama, yang dimaksud yang dengan genap itu adalah hari nahar, hari menyembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Ganjil itu adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan asy-syafa' itu, genap itu adalah hari Arafah, dan yang ganjil itu adalah malam Idul Adha, malamnya Idul Adha. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ganjil, yang dimaksud dengan genap itu adalah 10 Zulhijjah. Sedangkan yang ganjil adalah 9 Zulhijjah. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yang genap itu adalah makhluk Allah semuanya. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima mengatakan bahwasanya yang genap itu adalah suami menggenapkan istri dari 1 menjadi 2. Kemudian yang ganjil itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang esa. Yang keenam mengatakan bahwasanya yang ganjil dan genap itu adalah bilangan. Karena bilangan ada ganjil, ada genap. Dan pendapat yang ketujuh mengatakan yang dimaksud dengan genap dan ganjil itu adalah sholat yang kita lakukan. Karena sholat kita ada rakaatnya yang genap 2, 4 seperti subuh, zuhur, asar dan isya, dan ada ganjil. Seperti maghrib.
Nah, kesimpulannya Ibu, Bapak yang saya muliakan, kita di dalam kehidupan ini pasti akan selalu dengan ganjil genap. Genap ganjil. Dan seperti itulah. Iya, adanya di dalam kehidupan kita dengan genap dan ganjil yang ada. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr? Apakah pada yang demikian itu merupakan sumpah Allah bagi orang yang dia itu berfikir? Ibu, Bapak yang saya muliakan, dzi hijr, orang yang mempunyai hijr. Hijr secara arti bahasa artinya adalah menahan. Lidzi hijr bagi orang yang punya kemampuan menahan diri. Dan itu yang dimaksud adalah orang yang berfikir. Jadi orang yang berfikir itu orang yang mampu menahan dirinya dari segala sesuatu yang tidak baik, dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan lidzi hijr bagi orang yang dia itu berfikir. Seperti demikian kata-kata lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah engkau tidak memperhatikan, hai Muhammad, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad adalah suatu kaum yang kepada mereka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala rasul yang bernama Hud. Mereka kaum Ad yang ada itu membandel, membangkang kepada Nabi Hud yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, apakah engkau tidak perhatikan, hei Muhammad, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang demikian sangat tinggi. Mereka kaum Ad itu membangun kota dengan bangunan-bangunan yang demikian tinggi ketika itu. Ibu-ibu, itulah yang diceritakan oleh Allah tentang kaum Ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang ada. Ibu bapak yang saya muliakan, allati lam yukhlaq mithluha, yang tidak diciptakan sepertinya, seperti itu di negeri-negeri yang ada. Nah, dalam masalah ini ahli tafsir beda pendapat. Mithluha, ha yang ada, kata ganti, dhamir. Kembalinya kemana? Ya, ada di antara ahli tafsir yang mengatakan kembali dhamir yang ada pada mithluha kepada bangunan-bangunan tinggi yang ada di negeri itu. Artinya tidak ada yang dibangun seperti gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan tinggi yang dibangun oleh kaum Ad itu. Di negeri lain, di mana-mana nggak ada. Ini yang mengatakan bahwasanya mithluha kembali kepada gedung tinggi, bangunan-bangunan kokoh yang dibangun oleh kaum Ad. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan mithluha sepertinya itu kembali kepada kabilah dalam kurung suku bangsa Ad, yang orang itu, kaum Ad itu orangnya besar-besar, tegap-tegap, kuat-kuat, tangguh-tangguh. Tidak ada diciptakan seperti kaum Ad itu manusia yang demikian sangat kuat, besar, tegap. Di mana-mana nggak ada seperti mereka. Yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kaum Ad itu orangnya besar-besar. Ya.
Orangnya kuat-kuat, tegap-tegap. Gak ada seperti mereka kaum Ad itu. Ini dari kecenderungan ahli tafsir terkait dengan ayat allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan seperti itu ya di negeri manapun, seperti itu gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan yang besar-besar itu, atau seperti kaum Ad yang orangnya besar-besar, kuat-kuat, tegap-tegap. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Apa engkau tidak perhatikan, hai Muhammad, bagaimana kaum Thamud, yang kaum Thamud itu memotong batu-batuan yang ada di lembah untuk dijadikan bangunan. Kaum Thamud, kepada mereka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala rasul yang bernama Saleh dan dihancurkan oleh Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Muhammad, coba kamu perhatikan. Ya, bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad yang hebat-hebat, yang kuat-kuat itu. Dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Kaum Tsamud yang juga hebat-hebat, bangun ya bangunan-bangunan di lembah yang ada, mereka potong batu-batu besar yang ada di lembah yang ada, dihancurkan oleh Allah. Yang ketiga, Firaun, Dzil Autad. Firaun yang punya pasukan yang demikian sangat kuat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina taghaw fil bilad. Yang mereka itu melampaui batas, sewenang-wenang di negeri mereka. Kaum Ad sewenang-wenang di negeri mereka, sewenang-wenang terhadap rasul yang dikirim oleh Allah kepada mereka, dalam kurung Nabi Hud. Kaum Tsamud juga demikian, sewenang-wenang di negeri mereka. Ya, dan melawan rasul yang dikirim oleh Allah kepada mereka, yaitu Nabi Saleh. Firaun juga gitu, sewenang-wenang terhadap orang Bani Israel, terhadap Nabi Musa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, semua orang itu, semua bangsa yang ada itu, kaum Ad, kaum Tsamud, Firaun dengan tentaranya, fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Ujungnya, fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka cambuk siksa. Artinya mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah membinasakan kaum Ad, kaum Tsamud, Firaun, hancurlah mereka dan tidak ada yang bisa nolong dan menyelamatkan mereka. Ibu-ibu, seperti itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat kencang, dingin. Ya. Sakharaha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyam husuma. Allah kendalikan angin itu pada kaum Ad selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Hancur, habis mereka. Sementara kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah dengan suara yang demikian sangat keras, memecahkan gendang-gendang telinga mereka dan kemudian mati semuanya. Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Tuhanmu demikian mengawasi. Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar bagaimana mereka yang sewenang-wenang, yang melampaui batas dan melawan Rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rincian tentang kaum Ad, kaum Tsamud, Firaun ada di dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian ibu-ibu, Allah katakan, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia
Dikala dia diuji oleh Tuhannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala demikian memuliakannya, bermurah hati kepadanya, memberikan nikmat-nikmat kepadanya. Si manusia itu mengatakan Rabbi akraman. Ternyata Tuhanku demikian memuliakan aku. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun dikala Allah muji dia, kemudian Allah membatasi rezekinya, fayaqul, kemudian si manusia, orang itu mengatakan Rabbi ahanan. Ternyata Tuhanku menghinakan aku. Kata Allah, kalla. Gak sama sekali. Ibu-ibu, ayat ini membantah orang, manusia yang berkeyakinan kalau rezekinya dimudahkan oleh Allah, dia dilapangkan oleh Allah dengan rezekinya yang ada sehingga kaya, punya, berlimpah. Allah bantah kalau orang itu mengatakan Allah memuliakan aku. Gak, kata Allah. Bukan berarti kamu yang diberi kaya berarti Allah memuliakan kamu. Gak, kata Allah. Sebaliknya juga demikian. Allah bantah. Dikala ada manusia yang ternyata rezekinya dibatasi oleh Allah, dalam kurung dia miskin, dia kekurangan, kemudian orang itu beranggapan ternyata Tuhan menghinakan aku. Kata Allah, enggak. Jadi Allah tegaskan seperti demikian. Salah kamu. Dikala kamu beranggapan kamu kaya, mudah dapat rezeki, kamu bilang Allah memuliakan aku. Atau ketika kamu hidup miskin, rezeki kamu dibatasi oleh Allah, kamu kekurangan, kemudian kamu bilang ternyata Tuhan menghinakan aku. Enggak. Belum dan bukan berarti kalau kamu itu kaya, dimudahkan oleh Allah rezeki kamu, bukan berarti ya Allah memuliakan kamu. Lihat dulu nantinya. Sebaliknya juga demikian. Kalau kamu dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ya Allah itu menghinakan kamu. Enggak, belum tentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan manusia yang beranggapan kalau dia kaya berarti Allah memuliakan dia, kalau dia miskin berarti Allah menghinakan dia. Enggak, kata Allah. Jadi jangan nilai Allah Subhanahu wa taala itu dengan harta yang didapatkan. Ibu-ibu, iya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta, bermacam-macam nikmat. Dan ketika Allah memberikan harta, bermacam-macam nikmat yang ada, itu Allah Subhanahu wa taala enggak lihat apakah dia orang beriman atau orang kafir, apakah dia orang taat atau orang yang maksiat. Siapapun yang gigih, iya, dalam memperjuangkan hidup ini, bekerja sungguh, betul-betul, bisa saja dia kaya, bisa saja dia berhasil. Iya. Sebaliknya, apabila ada orang yang dia tuh malas, iya dia akan dengan kekurangan, dengan kemiskinan, karena dia yang malas. Jadi bukan berarti kalau seseorang itu kaya, iya, Allah sayang kepada dia, Allah memuliakan dia, enggak. Kalau dia dibuat miskin oleh Allah berarti Allah menghinakan dia, Allah merendahkan dia, juga belum tentu. Lihat-lihat dulu. Jadi para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Jadi Allah bantah. Jadi kamu jangan nilai Allah Subhanahu wa taala itu ya sayang kepada saya karena saya dikayakannya. Enggak. Ibu, bapak yang saya muliakan, ada orang yang diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sementara orang itu maksiat, sementara orang itu enggak dengan agama, tapi tambah kaya. Iya. Dan Nabi SAW mengatakan seperti demikian. Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Apabila kau melihat ada seorang hamba diberi oleh Allah apa saja yang dia inginkan, dapat, sementara orang itu maksiat kepada Allah, itu istidraj, kata Nabi. Dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membacakan potongan ayat, falamma nasu ma dzukkiru bihi
fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka lupa dengan apa yang diingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu segala sesuatu. Namun dikala mereka demikian bergembira dengan itu, tiba-tiba kami renggutkan. Dan kemudian mereka itu terdiam, shock, berputus asa. Saya mengistilahkan ibaratnya dia diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Setelah itu dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tahu kamu. Nah ini, jadi bukan berarti kalau kaya Allah sayang, lihat dulu. Iya, kaya kamu bagaimana? Nah, kan gitu. Iya, bisa jadi kita katakan Allah sayang kepada dia. Dia kaya, dia bersyukur, dia taat beribadah, zakatnya, infaknya, sedekahnya tetap. Iya, dia dermawan. Iya, kalau memang ada orang kaya yang kita katakan taat beribadah, tetap berzakat, berinfak, bersedekah, dikenal sebagai orang yang dermawan, kemudian rezekinya ditambah oleh Allah, dia semakin kaya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian pandai bersyukur, kata Allah, pasti ku tambah. Tapi kalau kalian kafir terhadap nikmat yang ada, hati-hati kamu, siksaanku demikian sangat berat. Nah ini, jadi ayat ini intinya Allah bantah kalau ada seseorang yang beranggapan kalau dia terima banyak rezeki, kaya, kemudian dia mengatakan, Allah ternyata memuliakan aku. Enggak, kata Allah. Atau sebaliknya, ternyata hidupnya disusahkan oleh Allah, dia miskin, dia kekurangan, kemudian dia beranggapan, ternyata Allah menghinakan aku. Enggak, kata Allah. Makanya kita lihat apa yang ada di ujung ayat setelah ya dengan permasalahan ini, kata Allah, kalla, enggak sama sekali, salah kamu, kata Allah. Kemudian Allah katakan, balla tukrimunal yatim, akan tetapi kalian tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, kalian tidak mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, kalian makan harta waris itu dengan cara yang enggak benar, campur aduk, bukan hak kamu, tetap kamu ambil, kira-kira seperti itu. Wa tuhibbunal mala hubban jammah, kalian dalam mencintai harta demikian keterlaluan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibu bapak yang saya muliakan, ya gambarannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada intinya mengingatkan kita, kalau punya harta, mbok ya perhatikan anak yatim, orang miskin. Karena kamu berlebih, mbok ya berbagi dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah itu. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kewajiban berzakat bagi orang-orang yang memang rezekinya berlebih, ditambah dengan infak, sedekah, bantuan, sumbangan, dan lain-lain sebagainya. Sementara ibu bapak yang saya muliakan, ini dulu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang ayat yang kita kaji. Uraiannya saya cukupkan demikian. Ada pertanyaan? Ini ada guru yang menakutkan kalau hujan. Ada? Monggo. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang berilmu? Saya pernah mendengar bahwa Allah akan memuliakan orang yang berilmu. Itu artinya bagaimana? Terima kasih. Maksud ibu dengan orang berilmu apa, Bu? Orang yang berilmu, saya pernah mendengar bahwa orang yang berilmu Allah berjanji akan memuliakannya. Allah akan memuliakannya? Iya, itu seperti apa, Ustaz? Oke. Terima kasih. Ibu yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam potongan ayat pada surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Lebih tinggi
beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Ayat ini menjelaskan kepada kita iman dan ilmu. Iman, kesadaran ketuhanan, ilmu, pengetahuan, terutama sekali kesadaran terkait dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ilmu itu pada dasarnya netral. Ilmu, kepintaran, kecerdasan, keahlian itu netral. Ilmu yang ada itu ada pada siapa? Kalau ilmu itu ada pada orang yang beriman, akan menghasilkan baik, positif, bermanfaat. Tapi kalau ilmu itu ada pada orang yang tidak beriman atau kurang iman, tipis iman, malah ilmunya, kecerdasannya, kepintarannya akan merugikan orang. Ilmu, kalau kita di dalam kehidupan kita sekarang ini kita membagi ada ilmu agama, ada ilmu umum, kan gitu. Pada dasarnya tidak ada dikotomi permasalahan ilmu, semua ilmu sama. Karena ya orang yang berilmu itu sadar bahwasanya keilmuan yang dimilikinya itu adalah karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya katakan, Bu, orang berilmu, cerdas, pintar dengan keahliannya, beriman, bermanfaat. Bermanfaat, sangat bermanfaat. Orang berilmu, cerdas, hebat, otaknya pintar, tapi tidak beriman, kurang iman, tipis iman, merugikan orang. Contoh, yang korupsi di Indonesia ini orang-orang pinter, orang-orang cerdas, orang-orang canggih. Saya selalu katakan, kalau penjahat jalanan, perampok, berapalah dapatnya dia dikala merampok. Tapi koruptor memalsukan data dengan komputer yang ada. Yang canggih-canggih, yang membobol ATM. Itu orang canggih loh otaknya. Loh, kok saldo saya tinggal sekian, saya nggak pernah ngambil. Lah kan itu dia. Jadi ilmu itu netral. Ilmu pada orang yang beriman, yang sadar bertuhan, bermanfaat. Bagus sekali. Tapi kalau ilmu ada pada orang yang tidak beriman, tipis iman, kurang kesadaran ketuhanan, maka dia akan merugikan orang. Saya selalu contohkan dokter. Dokter itu Masya Allah dengan keilmuannya. Ya, dia dokter yang beriman. Ketika pasiennya orang miskin digratiskan, obat malah diberi, gak bayar. Nah, ini dokter yang kita katakan dokter beriman. Ia demikian sangat baik. Dia tidak akan pernah mengkomersialkan ilmu yang dimilikinya, kecerdasan dan kepintaran yang ada pada dirinya. Jadi memang iya, orang yang berilmu lebih mulia, lebih terhormat bila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, tentu saja dengan iman. Ibu-ibu, beda antara orang berilmu dengan orang berharta. Orang berharta, banyak hartanya, kaya, takut kalau hartanya dicuri orang. Orang yang berilmu tidak pernah khawatir ilmunya akan dicuri orang. Bagaimana kamu akan curi ilmu saya? Ya gak bisa. Ketika saya jelaskan orang mendapatkan pencerahan, orang mendapatkan ya bimbingan, itulah dia. Jadi memang orang yang berilmu mulia di sisi Allah dikala dia dengan iman. Karena ayat Allah yang mengatakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Itu tentang ilmu ya yang bisa saya jelaskan. Ibu, Bapak yang saya muliakan, itu dulu kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan hati kita sehingga kita terus dan istiqamah dengan kajian agama ini sehingga kita lebih sadar dan lebih taat kepada Allah. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.